benar. Tuhan ingin nyatakan kepada kami, pada umat manusia, pada jemaat Tuhan, jemaat Kristus, dalam rangka keselamatan Tuhan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kuasa Tuhan telah terjadi untuk memberkati. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sungguh kita berbahagia lagi di hari ini, dalam minggu-minggu terakhir dalam bulan Oktober. Shalom saudara-saudara terkasih. Amin, puji Tuhan. Hari ini kembali kita ada dalam ibadah kita minggu 26 Oktober. Kita akan mendengarkan firman Tuhan kali ini. Kita akan membuka Alkitab. Kita ambil, kita baca dari kitab 2 Kitab 2 Petrus pasal ketiga, ayat yang 10 hingga ayat yang ketiga. Berarti kitab 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 10 hingga 13 bunyinya demikian. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sampai demikian jauh firman Tuhan bagi kita hari ini, saudara-saudara terkasih. Sesuai dengan sebuah rencana pemberitaan Injil, pengajaran yang ada dalam Alkitab, agar kita menuju kepada sebuah kesempurnaan dan totalitas pengenalan kita akan firman Kristus. Maka hari ini kita masuk ke dalam tema totalitas kebenaran. Jadi tema kita minggu ini untuk memperlengkapi pengetahuan kita, pengenalan kita akan firman Kristus minggu yang lalu dan 2 minggu yang lalu juga, tentang dasar kebenaran, ruangan kebenaran, dan kali ini totalitas kebenaran. Saudara, jadi kalau kita sudah mau mengerti bahwa kerajaan Allah itu diibaratkan atau diilustrasikan, digambarkan sebagai sebuah bangunan di mana ada dasar, ada ruangan, dan terakhir ada sebuah kesempurnaan atau totalitas, di mana tentunya yang digambarkan sebagai sebuah bangunan yang utuh, ada sebuah penutup dan ornamen-ornamen di dalam. Dan itulah yang kita sedang bahas kali ini, tentang totalitas kebenaran. Saudara yang terkasih, kerajaan Allah kita harus mengerti sampai kepada tingkat totalitas, bahwa di mana di situ kita akan mau mengerti dan melihat bahwa Allah hadir dan Allah mulai melakukan pemerintahannya di dalam kerajaan. Dan disinilah yang kita akan melihat pemerintahan Allah. Allah memulai dengan waktunya, Allah memulai dengan segala rencananya tentang pemerintahan. Oh, ia adalah raja, ia yang memerintah atas umatnya. Jadi disinilah yang kita akan bahas. Kita akan melihat bahwa sekarang ini kita sedang ada di dalam sebuah proses penyusunan batu-batu kerajaan Allah. Tetapi ketika kita masuk pada totalitas, itu berbicara tentang futuris, tentang masa depan, tentang sebuah perencanaan. Bagaimana itu terjadi? Bahwa Allah yang mengerjakan semua itu. Allah yang menguasai sejarah zaman. Allah menguasai sejarah kerajaannya.
bahwa akhir daripada seluruh sejarah di dunia ini akan bertumpuk atau berpusat pada kerajaan Allah. Maka sejarah dunia yang kita lihat saat ini, kita akan melihat bahwa ini akan terbalik. Bukan dunia yang menjadi jaya, tetapi kerajaan Allah yang berjaya. Maka apa yang kita baca di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 10. Di situ sudah menjelaskan bahwa bumi ini akan dihancurkan. Itu berarti apa? Tidak ada lagi kejayaannya. Ketika Allah sudah mulai menyatakan pemerintahannya di dalam kerajaan Allah, maka dunia itu harus disingkir. Dunia itu harus dilenyapkan dulu. Maka ini saudara-saudara, di dalam menuju kepada totalitas kebenaran, maka ada 3 proses. Ada 3 peristiwa yang kita akan hadapi atau kita ketahui. Jadi memang tentunya tidak semua orang akan masuk menghadapi 3 proses ini. Tetapi secara konsep Alkitab bahwa 3 peristiwa itu akan terjadi. Dan peristiwa pertama, kedua, dan ketiga itu nanti kita melihat di manakah itu sedang terjadi. Kita melihat proses yang pertama dikatakan bahwa penciptaan langit baru dan bumi baru untuk mencapai satu totalitas kebenaran. Maka konsepnya adalah Allah membuat konsep bahwa harus ada langit baru dan bumi baru. Disinilah baru terjadi totalitas kebenaran. Lalu yang kedua, keselamatan orang percaya. Dan di sini nanti semua ini adalah konsep-konsep futuris. Ini adalah konsep-konsep yang ada dalam bayangan-bayangan atau ide-ide ilahi. Jadi ini semua sudah menjadi sebuah pewahyuan. Dan ini semua ini akan terjadi. Itulah sebabnya semua ini itu ada dalam sebuah masa yang akan datang. Masa futuris. Lalu kemudian yang ketiga, pemerintahan Allah. Di mana itu memang sudah tidak ada lagi manusia yang memerintah. Maka 3 proses ini menjadi sebuah pengetahuan kita tentang totalitas kebenaran. Kembali saudara-saudara. Dalam mau mencapai totalitas kebenaran di dunia ini, maka kita harus mempersiapkan diri. Bagaimana kebenaran itu menjadi cita-cita kita. Kebenaran itu menjadi perkara yang sangat mahal. Kebenaran itu menjadi sebuah menara yang dimana manusia mendapatkan damai. Ini saudara. Jadi jangan menempatkan kebenaran di tempat yang terendah. Sesuatu kerugian bagi manusia. Bila kebenaran tidak mempunyai tempat bagi mereka di dunia ini. Kalau kebenaran tidak muncul sebagai menara yang kuat tinggi yang dapat dipandang oleh semua orang di muka bumi, maka manusia akan mengalami sebuah kesialan untuk selama-lamanya. Kemalangan, kedukaan, kesedihan selama-lamanya. Inilah yang akan menjadi nubuatan kehidupan kita manusia saat ini. Maka dengan konsep totalitas kebenaran itu menghimbau kita hari-hari ini untuk mempersiapkan diri kita agar kita adalah menjadi makhluk yang mencintai kebenaran, yang meninggikan kebenaran, yang mengagungkan dan bahkan menganggap kebenaran itu mempunyai nilai yang tertinggi, lebih tinggi dari seluruh harta yang ada di dunia ini. Itulah saudara-saudara yang terkasih, menjadi sebuah tujuan ibadah kita. Maka kalau kita beribadah di dunia ini, kita mempunyai tujuan, mempunyai visi. Iya Allah, kita mendapatkan benar, dan kita mampu meninggikan kebenaran. Itulah yang menjadi visi dan tujuan ibadah kita.
Seterusnya kita mau memperhatikan sesuai dengan apa yang sudah kita baca. Bahwa proses-proses menuju kepada totalitas kebenaran. Maka yang akan terjadi adalah kedatangan Yesus kedua kali di dunia. Di dalam peristiwa itulah, di situ adalah sejarah awal atau titik permulaan di mana kebenaran, totalitas kebenaran itu mulai diwujud. Selama Yesus belum datang, kebenaran itu memang seringkali berbenturan, mengalami goncangan dengan keberdosaan dan segala kejahatan di dunia ini. Jadi dunia ini adalah sebuah tempat di mana goncangan-goncangan di dalam kehidupan manusia. Karena di dalamnya benturan antara kebenaran dan keberdosaan itu saling berbenturan satu dengan yang lain. Siapa yang kuat? Dan seringkali kebenaran itu kalah. Kebenaran kalah terhadap keberdosaan di dunia saat ini. Seringkali sehingga banyak orang melihat wajah kebenaran itu. Seringkali juga mereka tidak mau berani masuk ke dalam. Karena selalu malah mengalami himpitan dan ancaman, bahkan aniaya dari pihak-pihak keberdosaan. Di mana manusia, iblis, seringkali sudah merajai keberdosaan di dunia ini. Sehingga memperlakukan kebenaran itu seperti tidak ada harganya. Itulah sebabnya pemandangan di dunia ini. Seringkali kita melihat orang benar itu tidak mempunyai tempat. Dan mereka disingkirkan dari dunia ini. Dan mereka juga tidak mempunyai harga. Seringkali mereka juga dibunuh. Saudara, kebenaran itu di dunia yang nyata saat ini yang kita hidupi. Itulah pemandangan. Itulah kenyataan. Realita dunia. Maka berbicara tentang totalitas kebenaran. Maka di sini ada sebuah janji Tuhan. Bagi kamu yang bertahan hidup dalam kebenaran, engkau akan menerima kehidupan yang mulia, upah kebenaran dalam masa pemerintahannya Allah yang kekal. Ini saudara. Itulah sebabnya kali ini pemberitaan firman Tuhan untuk membeberkan dan menampilkan elemen-elemen di dunia ini, di mana tidak selalu kebenaran ada di dunia ini, tapi juga ada keberdosaan dan kejahatan. Dan kembali bahwa kita semua sudah tahu dan melihat dengan mata bahwa kebenaran seringkali keberdosaan seringkali merajai kehidupan dunia ini. Kejahatan seringkali mendominasi praktek-praktek kehidupan di dunia ini. Dan kejahatan seringkali menjadi jaya. Yang menjadi pemimpin-pemimpin biasanya dari pelaku-pelaku kejahatan. Yang menjadi penguasa-penguasa di dalam kekayaan dunia ini seringkali. Dan itu sudah nyata dari pelaku-pelaku kejahatan. Jadi untuk menjadi orang kaya dan pemimpin di dunia ini, dia harus bermodalkan kejahatan. Dia harus mempunyai kemampuan untuk melakukan kejahatan. Dia harus mempunyai pengetahuan agar kejahatan dia dapat lakukan secara sempurna. Nah, jadi kejahatan juga mempunyai target, tapi itu hanya batasan di dunia ini. Itulah sebabnya ketika berbicara totalitas kebenaran, itu hanya kita ketemukan ketika Yesus datang kedua kali. Dan itu dia akan tampil sebagai hakim untuk menghakimi orang-orang jahat yang waktu zaman di dunia ini berjaya. Jadi saudara, jangan saudara salah berpikir. Kenapa di dunia ini yang berjaya adalah orang jahat? Itu memang rumusannya saudara. Itu memang karakternya dan itu sebuah ketetapan di dunia ini. Bahwa keberdosaan itulah yang menjadi jaya yang menguasai dunia ini. Jadi kalau saudara mempunyai cita-cita untuk menjadi penguasa di dunia ini, saudara pasti terjerat dengan kejahatan. Itulah sebabnya Tuhan memanggil orang-orang yang mau diselamatkan dari hukuman yang kekal. Maka mereka berani meninggalkan
sebuah posisi di dunia ini demi kesepakatan. Mereka berani melepaskan jabatannya. Mereka berani melepaskan statusnya. Mereka berani melepaskan segala kekayaan yang mereka pernah miliki untuk masuk ke dalam sebuah program ilahi, yaitu keselamatan. Maka kita akan memperhatikan bagaimana uraian-uraian tentang masa totalitas kebenaran itu diwujudkan. Kita sudah melihat di dalam ayat yang ke-10. Kita perhatikan dulu. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Hari Tuhan itu apa, saudara? Hari Tuhan adalah hari kedatangan Yesus kedua kali di dunia ini. Saudara, kedatangan Yesus kedua kali di dunia ini itu bukan mengambil waktu 1000 tahun, tapi mengambil waktu 1 hari saja, yang disebut hari Tuhan. Jadi dari pagi sampai sore sebelum matahari terbenam, itulah masa hari Tuhan. Itu hanya sampai sore, malam sudah lewat. Maka itulah hari Tuhan Yesus datang ke muka bumi untuk menyelamatkan seluruh orang percaya. Dan dibawa ke surga. Itu hari itu. Nah, itu adalah titik awal mulainya totalitas kebenaran. Nanti kita lihat proses selanjutnya. Itu baru proses awal. Yesus datang ke dunia menyelamatkan gerejanya, orang-orang kudusnya. Lalu kemudian apa yang kita lihat? Setelah Yesus datang membawa orang-orang percaya ke surga, baru proses selanjutnya terjadi di dunia ini. Ayat selanjutnya dikatakan, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan langit akan lenyap. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, itu pertanda bahwa memang hilang. Tidak ada langit. Dan peristiwa itu disertai dengan gemuruh. Gemuruh, dikatakan gemuruh yang dahsyat. Gemuruh itu, kalau kita perhatikan sekarang, bahasa Indonesia disebut guntur. Kalau musim hujan itu, guntur kalau mulai berbunyi, dia meledak. Dan biasanya orang-orang yang sudah sepuh tua, jantungnya bergetar. Dia kaget dan takut. Itu baru guntur. Itu belum dahsyat, saudara. Itu masih dalam frekuensi yang terjangkau. Tapi ketika mulai Yesus membawa orang ke surga, saat itu pada malam hari mulai terjadi guntur yang begitu dahsyat. Dan kemudian langit lenyap. Perhatikan peristiwa-peristiwa itu. Kehidupan manusia di dunia yang penuh kejahatan akan melihat peristiwa itu. Dan itu orang kudus sudah di surga. Perhatikan momentumnya. Tinggal jangan saudara salah tafsir terhadap Alkitab bahwa peristiwa penghancuran bumi, orang kudus, orang percaya kepada Yesus di bumi masih ada. Sudah tidak ada. Mereka sudah ada di surga semua. Jadi ini perhatikan. Supaya menegaskan kepada orang-orang jahat agar segera bertobat. Jangan saudara salah mengerti tentang masa akan datang. Masa akan datang itu kejahatan memang semakin bertambah. Nanti kita lihat ayatnya. Jadi kalau saat-saat ini orang jahat mendengar firman Tuhan, segeralah bertobat. Karena kalau engkau masih diizinkan tiba pada hari itu, betapa ngeri. Karena langit lenyap dan gemuruh yang begitu dahsyat menggoncangkan jantung. Nah, perhatikan. Dan seterusnya, bukan saja gemuruh. Dikatakan lagi, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Saudara membangun gedung lantai berapapun akan hangus oleh nyala api. Saudara membangun terowongan, tinggal di bawah terowongan, akan hangus pun. Karena nyala api itu merambat bagaikan gas yang meledak. Gas itu masuk ke dalam ruangan-ruangan tertutup yang lewat celah-celah dia akan masuk dan situ meledak. Hangus, hancur.
Banyak orang berpikir untuk menyelamatkan diri dari hancuran api yang meledak. Dia membangun terowongan, membangun ruangan-ruangan bawah tanah. Hancur, saudara. Jangan membangun keselamatan menurut metode manusia. Hancur, saudara. Perhatikan. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara melihat, perhatikan. Bumi dan segala yang ada di atasnya. Ini Alkitab tidak berbicara tentang bangunan. Yang ada di atasnya itu apa? Pepohonan. Yang ada di atas. Kalau pohon sudah lenyap, manusia tidak bisa hidup di bumi ini. Tidak ada oksigen. Dan manusia kering kerontang mencari oksigen begitu susah. Lenyap. Saudara perhatikan, ini masa akan datang sebelum kebenaran total itu muncul. Sebelum kerajaan Allah muncul, bumi ini dihanguskan dulu. Jadi jangan saudara bangga dengan kekayaan saudara 7 turunan. Oh, supaya anak cucu saya 7 turunan tetap hidup di bumi dengan sejahtera, dengan bangunan yang mewah, dengan pepohonan yang indah. Hancur, saudara. Dengan taman yang indah yang saudara hiasi, yang begitu indah. Hancur, saudara. Maka apa yang dibangunkan manusia dengan teori-teorinya dia, keindahan dan kemegahannya, itu akan hancur pada saat tiba hari kesempurnaan kebenaran. Kerajaan Allah mulai tampil. Allah mulai memerintah. Jadi perhatikan, saudara, unsur-unsur kehidupan manusia. Yang manusia punya ilmu pengetahuan, teknologi, dan ilmu seni, ilmu psikologi yang begitu tinggi tentang kenyamanan. Ini semua tidak ada gunanya ketika hari Tuhan itu tiba. Ketika Tuhan mulai menyatakan hari pemerintahannya berlaku. Saudara, jadi jangan menganggap hari apa yang saudara perbuat itu berkenan kepada Tuhan. Apa yang saudara bangun di dunia ini saat-saat ini itu perintah Tuhan. Apa yang saudara bangun keindahan. Semua panorama lingkungan yang saudara bangun dengan berbagai pernik-pernik keindahan lampu-lampu, pepohonan yang begitu indah, saudara rampung jadi satu di sebuah lingkungan, menjadi sebuah taman bagaikan taman Eden. Tidak ada satu yang akan abadi. Semua akan dihanguskan oleh api. Maka warisan saudara kepada anak cucu 7 turunan berapapun turunan, ketika hari itu tiba, menyesal dan sedih. Dan saudara tidak akan melihat sebuah keindahan lagi. Dunia sudah penuh dengan api. Dan kalau demikian, apakah bisa manusia hidup dalam kondisi seperti itu? Lenyap. Ini saudara berarti penghukuman Tuhan kepada untuk dunia ini itu dengan api, bukan dengan air lagi. Air zaman Nuh. Maka pemandangan ini yang harus kita ketahui. Supaya saudara takut akan Tuhan. Supaya saudara memperhatikan firman Tuhan. Saudara memperhatikan kebenaran. Meninggalkan kejahatan. Datang kepada Kristus Tuhan. Sebagai penyelamat hidup manusia dari dosa. Itulah satu konsep dan pemandangan bagi kita. Di dalam hidup kita di dunia ini. Untuk mengerti kebenaran. Ini adalah kebenaran. Masa nubuatan itu bagian daripada kebenaran. Firman yang menyangkut tentang peristiwa-peristiwa penghukuman itu adalah kebenaran. Karena itu bukan berita palsu. Itu bagian daripada kebenaran. Karena apa yang difirmankan itu pasti digenapi. Itulah kebenaran. Saudara, kembali kita sudah melihat ada 4 unsur yang sudah kita melihat di dalam proses sebelum terjadi totalitas kebenaran. Kita sudah tahu tadi. Jadi selain kedatangan Yesus Kristus, langit akan lenyap dengan gemuruhnya. Unsur-unsur dunia akan hangus oleh api. Dan bumi akan hilang lenyap. Saudara tidak akan melihat bumi ini lagi. Saudara tidak bisa melihat benua-benua yang ada di muka bumi saat ini. Semua akan lenyap. Saudara, kalau sudah bumi lenyap, saudara mau bertahan tinggal di mana? Bumi ini adalah satu-satunya tempat manusia hidup. Saudara tidak bisa melarikan diri ke planet Mars. Tidak bisa.
Jadi bumi adalah satu-satunya tempat manusia hidup. Tidak ada alternatif kedua. Walaupun planet di alam semesta ini terdiri ada 9 planet. Mars, Jupiter, Saturnus di sana. Tapi tidak ada kehidupan seperti di bumi. Saudara. Jadi manusia mau lari kemana? Jadi manusia harus tahu. Tempat satu-satunya untuk hidup hanya di dunia ini. Kalau dunia ini, bumi ini dihancurkan, sudah tidak ada lagi. Dan yang menghancurkan bumi ini ialah Tuhan. Karena dia mau mendirikan kerajaan. Maka takutlah akan Tuhan. Firman-Nya sudah disiapkan, sudah ditetapkan. Supaya kamu menjadi orang yang takut akan Tuhan. Bukan pelaku-pelaku kejahatan. Yang meremehkan Tuhan. Yang merendahkan kebenaran. Tuhan melihat dari surga siapa yang merendahkan kebenaran. Dia tahu. Siapa yang menganggap Tuhan itu tidak ada gunanya. Dia tahu. Dia tahu mengenal siapa orang-orang di belahan bumi ini. Dia membenci Tuhan. Mereka akan masuk kepada kebinasaan itu. Saudara, nanti kita melihat berikutnya. Bagaimana ketentuan-ketentuan hidup agar kita masuk ke dalam menyongsong totalitas benar. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 11. Itu adalah bagian daripada sebuah dokumen, sebuah naskah tentang kebenaran. Naskah kebenaran ini diperlakukan atau dimiliki oleh gereja orang-orang Kristen Ortodoks. Gereja Kristen mula-mula zaman para rasul. 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Bunyinya demikian. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan. Saudara, ada 3 unsur yang menjadi naskah ini. Yang pertama, dia harus berhenti dari itu. Berhenti. Itu berarti nol. Titik akhir. Stop. Berarti sudah tidak ada lagi kejahatan yang dilakukan. Saudara, sudah tidak ada lagi model-model perbuatan-perbuatan kegelapan. Karena semua mengandung unsur-unsur yang jahat. Yang kedua, dia harus melakukan yang baik. Nah, jadi yang baik itu menjadi bagian yang sangat harus dicari, dikejar. Mungkin saudara mengeluarkan banyak energi untuk mau melakukan kebenaran. Mungkin saudara juga mengorbankan kekayaan demi untuk melakukan kebenaran atau kebaikan. Kan perjuangan di dunia ini seperti itu. Untuk melakukan kebenaran dan kebaikan itu harus diupayakan. Jadi kita di dunia ini tidak berdiam-diam diri, duduk-duduk saja. Yang baik kita tidak lakukan, yang jahat juga tidak lakukan. Lalu masa kita menjadi orang yang tidak mempunyai potensi? Kalau yang jahat sudah ditinggal, maka yang baik harus belajar mengolah diri agar bisa melakukan yang baik. Karena kebaikan tidak datang secara otomatis kepada seseorang. Dia harus belajar bagaimana. Dia mulai mempelajari apa kata firman, bagaimana berbuat baik. Dia mulai memperhatikan contoh-contoh kehidupan orang kudus dalam berbuat baik. Pemimpin-pemimpin rohani dalam berbuat baik. Dia harus mempelajari. Jadi berbuat baik bukan sesuatu yang mudah. Iya, dia harus berkorban. Dia harus lelah juga. Karena berbuat baik itu adalah dia mengeluarkan sebuah potensi diri. Jadinya kebaikan. Dan berbuat baik tentunya akan dirasakan oleh orang lain. Oh, itu kebaikan. Ini saudara. Jadi perhatikan, di era-era sebelum terjadi totalitas kebenaran, persiapkan diri saudara. Berbuat baik.
bekerja untuk berbuat baik. Saudara mendapatkan penghasilan untuk berbuat baik. Dalam melakukan pekerjaan, itu menggunakan proses berbuat baik. Jadi perbuatan baik itu di mana-mana menjadi frekuensi yang sering terjadi. Orang akan melihat ketika saudara naik gunung, berbuat baik. Turun gunung, masuk lembah, berbuat baik. Jalan datar, berbuat baik. Saudara masuk desa, berbuat baik. Masuk kota, berbuat baik. Saudara di kantor, saudara di rumah, berbuat baik. Itu frekuensi yang sering terjadi di dalam kehidupan saudara. Bila saudara ingin melihat sebuah era totalitas kebenaran. Inilah yang diselamatkan oleh Kristus ketika dia datang. Orang-orang yang giat melakukan kebaikan. Kalau giat, bukan kejahatan. Inilah orang-orang yang diselamatkan. Dibawa oleh Kristus masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau saudara sudah Kristus, percaya Yesus, perhatikan. Frekuensi hidup seperti ini. Jadi, saudara tidak bisa berkata, ya terserah. Ini nasib. Dunia penuh dengan kejahatan, maka saya juga berlakukan kejahatan. Orang berbuat jahat, saya juga ikut berbuat jahat. Saudara keliru. Saudara tidak mendapat bagian di dalam keselamatan yang Yesus sediakan. Maka, untuk menjadi pemenang di dalam sebagai seorang yang melakukan kebaikan, saudara melawan arus, berjuang, perlu berdoa, datang ke hadirat Tuhan, datang dalam persekutuan orang-orang kudus. Saudara mendapatkan kekuatan untuk melawan arus. Sebab arus di dunia ini adalah arus kejahatan yang membawa orang semua kepada kejahatan dan berdosa, dan tujuan akhirnya neraka. Api bertebaran di muka bumi. Tidak ada satu tempat pun yang menjadi tempat persembunyian manusia. Api itu datang. Saudara, ingat saudara manusia. Saudara bukanlah makhluk yang bisa luput dari api. Jadi kalau saudara manusia adalah manusia yang terbatas, carilah Tuhan yang tidak terbatas, yang memberikan keselamatan bagi saudara manusia yang tidak terbatas. Yang terbatas itu maksudnya. Jadi kembali dikatakan yang ketiga, carilah benda perdamaian. Jadi perdamaian itu selalu menjadi bagaikan permata yang indah. Dia bukan tempat yang berada di tempat sampah yang harus dibuang. Soal perdamaian tidak ada gunanya, dibuang aja. Tidak. Perdamaian itu benda yang paling berharga. Haruslah saudara cari. Kalau saudara bekerja, di situ saudara juga harus menghasilkan atau mendapatkan perdamaian. Bukan perselisihan, bukan pertengkaran. Saudara hidup berkeluarga, rumah tangga, harus ada perdamaian. Saudara dimanapun bekerja, melakukan aktivitas di luar rumah, perdamaian. Apatah lagi ketika saudara datang ke rumah Tuhan. Di antara jemaat Tuhan, saudara harus tahu ada perdamaian. Kalau di dalam rumah Tuhan tidak ada perdamaian, apatah lagi di luar rumah Tuhan. Di antara sesama jemaat ada permusuhan, apatah lagi di luar jemaat. Jadi perdamaian harus dikejar. Itulah nas iman Kristen Ortodoks. Jadi semua orang yang sudah Kristen harus mempunyai karakter cinta damai. Ya, kalau ada berselisih, cepat cari jalan damai, bukan permusuhan abadi. Saudara, perhatikan naskah-naskah mula-mula tentang iman Kristen. Jadi, ini sebelum naskah ini hadir, semua orang lalu dalam permusuhan. Jadi Yesus datang ke dunia ini menghadirkan naskah damai antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Jadi
Ya kalau saudara tidak mencintai perdamaian, jangan masuk ke dalam kerajaan surga, pemerintahan Allah. Karena Allah mengidentifikasi kerajaannya dengan damai. Jadi selama saudara hidup di dunia tidak ada damai, tidak mau berdamai, jangan. Jadi bertobat. Kalau saudara tidak pernah mau berdamai, tidak cinta damai, bertobat. Kalau tidak bertobat, tidak ada jalan lain. Tidak ada alternatif baru untuk menyelamatkan manusia. Tuhan sudah memberikan naskah-naskah. Beginilah cara supaya kamu selamat. Itu saja. Tidak ada pengecualian. Tidak ada permohonan maaf. Kalau saudara tidak melakukan. Jadi saudara perhatikan. Naskah-naskah Tuhan sudah setia. Untuk harus diperhatikan dan dilakukan. Itu menjadi prinsipnya Tuhan bekerja di situ. Naskah yang Tuhan sudah hadir. Disitulah prinsipnya Tuhan sudah mau bekerja. Sama seperti saudara membuat sebuah proposal. Itulah aturan-aturan yang akan saudara jalani. Maka naskah kitab suci adalah naskah yang Tuhan pakai untuk melakukan rancangannya terhadap sejarah dunia ini dan keselamatan. Maka saudara jangan hanya berorientasi iman saudara kepada kekayaan semata, tapi tidak memperhatikan naskah-naskah yang Tuhan tetapkan. Berdamai, perbuatan baik, menjauhkan kejahatan. Itu naskah abadi, naskah kerajaan Allah. Itulah di situ kita menemukan totalitas kebenaran. Jadi saudara-saudara, dikatakan dalam teks Yunani dikatakan Eklinato de apokako. Itu harus berhenti dari yang jahat. Eklinato itu harus berhenti. Jadi kalau harus itu berarti perintah yang harus segera dikerjakan. Bukan nanti mau mati 2 hari sebelum mati baru berhenti. Bukan. Ketika saudara menjadi Kristen, saat itu saudara harus berhenti dari kejahatan. Itu sebuah naskah aturan. Jadi kalau saudara tidak mau berhenti dari kejahatan, saudara membangkang kepada Tuhan. Dan lihat akibat. Saudara membangkang kepada Tuhan. Saudara tidak akan melihat berkat Tuhan. Hidupmu merana bagi orang-orang dunia. Padahal saudara sudah ada dalam rumah Tuhan. Betapa miris orang di dalam gereja rumah Tuhan. Hidupnya seperti orang duniawi. Merana, menderita, sedih. Karena kamu menentang naskah Tuhan. Ketika saudara menjadi Kristen hari itulah. Ketika saudara dibaptis. Ketika hari itu sudah saudara menjadi. Bukan tunggu 20 tahun. Tunggu. Jangan saudara. Jangan memikirkan tunggu. Hari itu. Maka hari ini. Sebelum tiba hari ini. Akhir hidup saudara di dunia. Berniatlah untuk melakukan kebaikan. Tinggalkan kejahatan. Mulai hari ini setelah saudara mendengar firman ini. Ini naskah. Kemudian kedua. Poiesato agaton. Harus poiesato itu. Harus melakukan. Agat yang baik. Poiesato itu harus melakukan. Bukan ditunda. Harus saudara melakukan kebaikan. Jadi, saudara lihat diri saudara Kristus. Di dalam diri saudara ada sebuah keharusan melakukan kebaikan. Jadi kalau saudara tidak melakukan kebaikan, saudara menentang naskah kebenaran. Apa yang terjadi? Sama seperti orang dunia. Saudara masuk gereja tapi hidupnya, jiwanya merana seperti orang dunia. Tidak ada berkat, tidak ada mujizat. Saudara, ini harus perhatikan baik-baik di dunia ini. Setelah saudara mengenal Kristus. Karena pengajaran Kristen pengajaran yang abadi. Pengajaran yang akan mendapatkan penggenapannya. Tuhan yang menggenapi. Inilah wahyu. Saudara, jangan saudara menurunkan nilai kualitas firman Tuhan. Dan menggantikannya dengan ajaran dunia. Agama-agama dunia. Menyesal saudara.
rugi. Masa hidupmu hilang emasnya dan hak kesulungan saudara akan hilang. Yes. Sedih melihat kehidupan saudara yang seperti itu. Ketiga, mencari perdamaian. Satu itu harus mencari. Perintahnya harus mencari. Jadi perdamaian tidak datang secara otomatis. Harus mencari. Kau menciptakan kreasi dalam dirimu perdamaian. Jadi dalam diri saudara sudah ada damai. Tidak akan damai akan datang kalau di dalam diri saudara belum ada damai. Belum ada mau berdamai dengan Tuhan dan mau mengampuni sesama saudara. Satu Irenen harus mencari perdamaian. Jadi saudara-saudara, hidup ini sungguh akan diatur oleh nilai-nilainya Tuhan. Bukan nilai-nilainya manusia. Si mau gue. Aku maunya begini. Kalau Tuhan maunya begitu, aku maunya begini. Menyesal. Kesombongan, keangkuhan. Itu bukan nilai nasihat. Benar. Itu menentang Tuhan. Saudara sombong dan penuh dengan keangkuhan. Saudara menentang nasihat. Benar. Saudara mau membangun jalanmu sendiri. Bukan jalan Tuhan. Nah, itu perhatikan. Jadi, kehidupan di dunia ini, itu sudah ada di dalam sebuah bejana yang sudah ditetapkan. Jadi, bejana itu sudah ada ketentuan. Bukan diciptakan manusia. Tapi ditentukan oleh Tuhan. Benar. Kebaikan. Perdamaian. Itu. Jadi kalau saudara tidak mempunyai tiga hal itu, saudara di luar. Saudara membangun bejana sendiri. Dan di situ iblis ikut membangunnya. Saudara bersekutu dengan iblis, apa yang terjadi saudara? Bersekutu dengan iblis, ya tinggal rasakan. Api, tinggal rasakan. Kesialan, tinggal rasakan. Merana jiwa itu lama-lama. Jadi, ini perhatikan baik-baik. Selama hidup saudara, carilah hadirat Tuhan. Carilah hadirat Tuhan selama saudara masih hidup. Jangan sia-sia. Hari Tuhan tiba, datanglah berdoa. Waktu-waktu sebelum saudara bekerja, carilah Tuhan, sembahlah Dia. Karena Dia mempunyai hari yang begitu berharga, yang disebut hari Tuhan. Yang di situ penuh berkedap. Hari Tuhan itu datang bagaikan pencuri. Pagi hari datang. Sore hari sudah hilang. Tidak bisa ditunggu besok hari. Itu, saudara. Jadi jangan mengharapkan anugerah itu selalu ada. Suatu waktu anugerah itu akan ditiadakan. Akan hilang, dihapuskan dari permukaan bumi. Dan disitulah era masa di mana penghakiman akan dimulai. Saudara, firman Tuhan itu begitu keras dan kuat. Supaya firman Tuhan itu membangun saudara di dunia ini. Antara saudara dengan Tuhan, relasinya. Bukan saudara dengan manusia. Karena keselamatan adalah suatu hukum relasi saudara, manusia dengan Tuhan. Itu. Kalau saudara lebih mementingkan relasi dengan manusia. Menyepelekan relasi dengan Tuhan. Saudara menyesal. Karena relasi dengan manusia tidak selamanya baik. Selalu ada unsur kejahatan, penipuan, kesombongan. Yang dibangun oleh manusia relasinya. Ialah dia mencari bagaimana sama-sama membangun kerajaan, tipu-tipu, kesombongan. Yang itu kerajaan, relasi manusia dengan manusia di dunia ini. Tapi ketika saudara berrelasi dengan Tuhan di dunia ini, saudara akan bahagia. Karena Tuhan menyelamatkan saudara. Saudara menjadi miliknya Tuhan. Tuhan menjadi Allah saudara untuk penyembahan selama-lamanya. Kita perhatikan hukum relasi. Memang kebaikan kita harus berbuat kepada sesama. Tetapi relasi itu jangan engkau menganggap semua orang dipakai sebagai relasi saudara dekat dia. Karena
Karena di antara manusia di bumi tidak semua takut akan Tuhan. Mereka ada yang membenci Tuhan, membenci kebenaran. Itu tidak perlu membangun relasi dengan mereka. Kita membangun relasi dengan orang yang mau tunduk kepada Tuhan. Itu dia. Itu relasi, hubungan, komunikasi, interaksi. Maka perhatikan hukum-hukum kehidupan. Jadi hukum kehidupan ini menyangkut kehidupan abadi. Hukum keselamatan. Jadi jangan saudara meninggikan hukum kekayaan lebih tinggi daripada hukum keselamatan. Keliru. Jangan saudara menganggap sudah menjadi kaya dan menjadi pejabat itu menjadi keunggulan saudara dalam kehidupan. Tidak, saudara. Itu bukan hukum yang benar. Ketika saudara menjadi kaya dan menjadi pejabat, itu bukanlah hukum yang abadi. Karena hukum yang abadi adalah hukum keselamatan. Di mana Tuhan berdaulat. Dia akan hadir satu waktu di tengah-tengah manusia untuk menyatakan kebenarannya yang totalitas itu. Dia memerintah, dia bilang, ini aku Allah, Tuhan penciptamu, yang hadir di muka bumi sejak awal penciptaan. Supaya aku memerintah atas kamu. Dan kamu beribadah kepada. Kata Tuhan. Itulah menjadi hukum yang dikejar, yang harus kita ketahui dan carilah itu. Jangan saudara meninggikan hukum kemanusiaan saja. Kesenangan duniawi, keinginan daging dan semua berdosaan di dunia ini. Kenyamanan palsu. Jangan saudara. Jangan membuat saudara terpesona dengan suasana-suasana dunia yang enak. Semua akan binasa. Karena ada masa. Jangan saudara mengagungkan kekayaan. Ketika saudara mati, saudara berhadapan dengan penghukuman. Tuhan memperlihatkan kekudusannya. Saudara begitu takut. Karena saudara sudah terhiasi dengan kenyamanan dunia ini. Melihat kekudusan Tuhan, saudara menjadi takut. Tidak mampu berhadapan dengan Tuhan. Karena saudara tidak terbiasa membangun diri dengan kesucian di dunia ini. Takut Tuhan saudara tidak kerjakan di dunia ini. Saudara hanya mengejar yang saudara kerjakan. Ialah keunggulan manusia. Kemajuan manusia. Keunggulan manusia. Ini. Jadi di sini totalitas kebenaran akan memisahkan semua yang diunggulkan manusia. Termasuk karya-karya dan pengetahuan. Karena kekudusan Tuhan berbeda dengan kekayaan manusia. Karena kekudusan Tuhan itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Saudara tidak pernah mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara tidak pernah merasakan kekudusannya. Walaupun saudara penuh dengan kekayaan. Saudara penuh dengan ilmu pengetahuan yang begitu banyak. Saudara dapat menciptakan segala fasilitas-fasilitas modern di bumi ini. Saudara bisa tidur nyenyak dengan semua fasilitas. Tapi ketika Tuhan menghadirkan kekudusannya, saudara menjadi takut. Karena dia agung, dia datang untuk menghakimi setiap orang. Siapa yang tidak pernah bergaul dengan Tuhan akan merasa asing dengan Tuhan. Dan dia menjadi orang yang begitu sedih jiwanya. Ingin diperhatikan. Jadi totalitas kebenaran itu berbicara tentang masa mana Allah akan menghakimi manusia. Kembali kita mau melihat makna daripada semua ketentuan-ketentuan yang kita sudah lihat tadi. Menyangkut masa keselamatan, masa pemerintahan Allah. Semua itu mempunyai makna bahwa menghilangkan kesalahan dan dosa. Tuhan tidak mau kesalahan dan dosa itu selalu berkeliaran di depan matanya. Dia satu waktu mau menempatkan kesalahan dan dosa di satu tempat yang dia sudah siapkan, yaitu neraka. Jadi kesalahan dan dosa itu sudah tidak bisa lagi beraktivitas. Mereka akan ditutup mati oleh Tuhan di neraka. Jadi neraka adalah sebuah tempat kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh manusia dan iblis. Di situ mereka akan ditutup selama-lamanya. Mereka di situ akan dalam keadaan apa? Merana dan tersiksa.
Kedua, makna yang kedua dari semua itu, dikatakan mewujudkan kebenaran. Oh, Allah ingin keselamatan itu, kebenaran itu betul-betul ada sesuai dengan pribadinya Allah. Oh, Allah ada selama-lamanya. Jadi kebenaran itu juga harus ada selama-lamanya. Dan harus memerintah dan beraktivitas. Kebenaran itulah yang menjadi wujud sehari-harinya. Di mana Allah mulai memerintah. Sehingga tidak ada lagi kesalahan ketika hari Allah itu tiba. Hari Tuhan itu tiba dengan tujuan untuk mengoperasionalkan, menghadirkan kebenaran itu selalu hidup dari pagi, malam, pagi sampai malam, seterusnya. Yang ketiga, kebenaran akan hadir secara utuh dan sempurna. Sudah tidak ada lagi cacat. Jadi kebenaran sudah tidak lagi. Kita melihat di dunia ini hanya tinggal 50%. Pada hari itu kebenaran akan sempurna. Setiap orang yang melakukan kebenaran, dia melakukan dengan sempurna. Sudah tidak ada lagi kecacatan di dalamnya. Itulah makna saudara. Dari totalitas sempurna. Totalitas maksudnya totalitas kebenaran. Seperti itu. Kitab Wahyu pasal 22 ayat. Sebagai kesimpulan. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 11. Bunyinya demikian. Menjadi kesimpulan tentang totalitas kebenaran. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Inilah kesimpulan saudara. Jadi barang siapa yang berbuat jahat, dia akan terus berbuat jahat. Di era-era di mana anugerah itu sudah tertutup. Sudah tidak ada lagi pertobatan. Yang jahat tetap akan menjadi jahat. Yang cemar akan tetap cemar. Karena mereka sudah tidak biasa bergaul dengan Tuhan. Jadi mereka seperti itu. Yang benar, biarlah dia tetap harus benar. Karena mereka sudah terbiasa bergaul dengan Tuhan. Mereka terbiasa hidup dalam kebenaran. Dan biarlah mereka yang kudus hidup dalam. Inilah kesimpulan saudara tentang total kebenaran. Bahwa akan tampil orang benar dan orang kudus. Mereka hidup dengan hal apa yang benar. Sedangkan yang cemar dan yang jahat itu di dalam kefanaan, hilang. Ya, hilang, tidak aktivitas. Biarlah semua ini menjadi dasar pemikiran kita, iman. Baik, bisa melihat ada pemandangan yang sungguh berbeda di tengah dunia ini di antara manusia. Oh, ada manusia yang cemar dan jahat, ada manusia yang benar dan kudus. Pilih, tempatkan diri saudara di salah satu posisi. Saudara ingin, saudara melihat kehidupan. Tidak ada istilah netralitas. Harus ada pilihan. Memilih Allah atau pilih bukan Allah. Memilih Tuhan atau bukan Tuhan. Tuhan akan berkuasa abadi dalam kerajaan. Tuhan Yesus memberkati.